Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sini mau mengalami sakit ambeien, wasir, hemoroid? Ya, ini pasti nggak ada yang mau ya. Nah, supaya tidak terkena ataupun tidak mengalami sakit ambeien, ya tentu perlu dicegah ya dengan tindakan-tindakan pencegahan supaya tidak terkena ambeien. Nah, untuk yang sudah kena gimana, Dok? Apakah bisa melakukan cara ini? Bisa juga supaya tidak kambuh ya, supaya tidak parah yang sudah mengalami ambeien ataupun yang punya ambeien ya, wasir ataupun bahasa medisnya hemoroid. Orang yang mengalami ambeien ya ini sangat nggak nyaman sekali karena benjolan tadi bisa saja itu sulit dimasukkan kembali ya, ataupun masih bisa dimasukkan ya dengan bantuan tangan, atau ada yang sampai nyeri ya, nyeri di bagian bokong, apalagi mau BAB ya, pembekakan ya, bahkan ada yang BAB berdarah ya, ataupun ya keluar darah dari anusnya akibat ambeien. Nah, jadi supaya tidak mengalami hal seperti itu ya tentu harus dicegah ya dengan beberapa cara. Yang pertama itu terus bergerak. Duduk terlalu lama ya ini bisa memberikan tekanan pada anus, pada pembuluh darah di anus. Ya, ini meningkatkan resiko ya mengalami ambeien. Nah, jadi kalau seandainya kalian banyak duduk, ya ini lakukanlah ya peregangan dengan berdiri. Ya, itu lakukan misalkan 5 menit gitu ya. Ya, jangan duduk-duduk terus. Jadi harus banyak bergerak. Nah, kemudian juga kalau seandainya kalian malas bergerak, ini akan meningkatkan risiko terjadinya obesitas. Nah, obesitas ini meningkatkan risiko terjadinya ambeien ataupun wasir ataupun hemoroid. Kemudian lagi kalau kalian malas bergerak, ya sistem pencernaan ini akan lambat ya, peristaltik ususnya akan melambat, gerakannya akan lambat. Kalau melambat nanti usus banyak menyerap air, akhirnya fesesnya jadi kering ya, ketika dikeluarkan susah ya ketika BAB. Kalau susah ketika BAB ya tentu ini kalian akan ada usaha ekstra mengejan ya, mengejan ini nggak boleh sebenarnya kalau seandainya terlalu sulit. Yang kedua, jangan menunda BAB. Ya, jadi jangan keseringan kalian menunda BAB. Ya, bukan berarti sudah terasa BAB ya langsung BAB ya, enggak juga ya. Jadi sesuaikan kondisinya, ketika terasa BAB ya carilah toilet ya ataupun WC ya untuk ya membuangnya, ya membuang kotoran tadi. Ya, kalau kalian sering menahan ya misalkan nantilah ya memang lama-lama nanti keinginan BAB itu akan hilang dengan sendirinya. Tapi kalau seperti itu nanti feses yang tadinya sudah bisa dikeluarkan akhirnya diserap lagi ya, airnya, kadar airnya diserap, kemudian dia makin kering, jadi keras ya, ini nggak boleh ya. Kalau seandainya keras ya lah kalian akan mengejan lagi ya. Nah, ini memang meningkatkan resiko. Jadi kalau bisa bikinlah jam BAB sendiri, misalkan setiap bangun tidur ya, dibiasakan bangun tidur pagi, dibiasakan. Nanti lama-lama kalian akan terbiasa ya, ketika sudah bangun tidur langsung tiba-tiba ingin BAB ya, ataupun malam hari ketika sebelum tidur ya, itu bisa-bisa saja ya, disesuaikan dengan kebiasaan kalian, tapi paling enak ya ketika bangun tidur. Yang ketiga, jangan mengejan terlalu keras ya, ketika kalian kalau setiap BAB kurang serat ya, makan makanan yang kurang serat kan ini nanti keras ya, jadi kalian mengejan lebih kuat ya, ini akan meningkatkan resiko terjadinya ambeien ya. Jadi jangan mengejan ya kalau BAB itu ya, tunggu dorongan ya, keluarkan, tunggu dorongan ataupun ya rangsangan alami dikeluarkan ya, tapi balik lagi ya, jangan sampai kalian makan yang kering-kering ya, makan sayur dan buah yang tinggi serat supaya BAB-nya enak, dan banyak minum. Yang keempat, cukupi kebutuhan cairan. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, banyak minum ya, kebutuhan cairan misalkan 8 gelas ataupun 2 liter per harinya, ini penting ya. Karena dengan kalian mencukupi kebutuhan cairan, ini akan membantu tinja kalian itu lunak, lembut ya, jadi mudah dikeluarkan. Kalau seandainya kering ya, mengejan tadi ya, akhirnya nanti pembuluh darah bisa bengkak ya, kemudian nanti ketika dikeluarkan ya terjadilah ambeien ya. Jadi sangat hati-hati sekali ya, jangan sampai kalian malas minum. Yang kelima, makan buah dan sayur. Nah, jadi makan buah dan sayur ini sebenarnya bebas saja ya,
buah-buahan apa, sayur-sayuran apa, ini bebas saja. Yang penting kalian tidak ada masalah dengan buah ataupun sayur tersebut. Nah, buah dan sayur tersebut adalah makanan yang tinggi serat. Ini adalah cara yang paling efektif, yang paling ampuh kalau memang ingin mencegah ambeien. Ya, ataupun yang sudah punya ambeien, ya ini penting sekali ya untuk makan makanan yang tinggi serat supaya BAB-nya lunak, mudah dikeluarkan, nggak perlu mengejan ya. Ya, akhirnya apa? Ambeiennya nggak kambuh, ambeiennya bisa diatasi. Keenam, karbohidrat kompleks. Nah, jadi mungkin masih banyak yang mengkonsumsi nasi putih. Ya, jadi nasi putih ini termasuk karbohidrat sederhana. Ya, jadi bisa beralih ke karbohidrat kompleks, ya misalkan gandum, ya beras merah, kentang, ya jagung, oatmeal, ya ataupun karbohidrat kompleks lainnya. Jadi karbohidrat kompleks ini ya bikin cepat kenyang, kaya nutrisi, ya tinggi serat. Jadi bisa membantu mencegah ya terjadinya ambeien. Yang ketujuh, olahraga. Olahraga ini bisa membantu ya pergerakan usus itu lebih cepat, lebih baik. Ya sehingga pengosongan dari pencernaan itu akan lebih cepat ya untuk mencegah terjadinya ambeien. Nah, olahraganya pun ya ini bisa dipilih-pilih ya. Direkomendasikan itu berenang karena itu tidak memberikan tekanan pada panggul, pada anus. Ya kalau seandainya bersepeda kan ini memberikan tekanan. Ataupun angkat berat ini memberikan tekanan ya. Jadi disarankan berenang yang untuk ambeien. Yang ke-8, turunkan berat badan. Nah, ini berlaku untuk yang obesitas, yang berat badannya berlebih. Kalau sudah ideal nggak perlu diturunkan lagi ya. Nah, jadi kalau seandainya obesitas, berat badan berlebih, ya ini memang faktor risiko kalian bisa mengalami ambeien. Ya, banyak orang yang obesitas ambeien ya. Nah, ini bisa diturunkan berat badannya. Nah, jadi cara-cara tadi ya ini bukan hanya untuk yang belum pernah kena ambeien, yang sudah kena ambeien ya supaya tidak kambuh. Ya supaya tidak makin parah. Nah, jadi bisa dicoba di rumah. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.